Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi. Polda Jawa Tengah sudah melakukan olah TKP, otopsi hingga melakukan penyitaan barang bukti. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Temuan tersebut akan dipaparkan dalam gelar perkara untuk nantinya memberikan kesimpulan ada tidaknya unsur pidana. Dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Pihak kampus Untak tempat korban bekerja menduga ada kejanggalan dari kasus kematian dosen Levi. Untak membentuk tim advokasi untuk mengawal kasus kematian dosennya Dwinanda Lincia Levi. Mereka berharap dengan dibentuknya tim advokasi, pengusutan akan berjalan tuntas dan transparan. Tadi sudah dibicarakan oleh Bapak Oto, kita akan mengawal mulai dari Senin lah, insya Allah ya, Senin kita sudah mulai mengawal kasus ini, baik di tingkat di sembilan profesi itu, di Propam, Provos maupun nanti pada saat penyidikan. Kalau memang itu masuk dalam ranah tindak pidana. Teka-teki kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang Dwinanda Lincia Levi belum terungkap. Temuan terbaru, seorang perwira polisi dari Polda Jawa Tengah, AKBP Basuki dipatsuskan selama 20 hari ke depan. Dari hasil penyelidikan tim Propam Polda Jawa Tengah, AKBP Basuki berada satu kamar dengan korban. Saat korban ditemukan tewas di Kostel daerah Gajah Mungkur. AKBP Basuki diduga melanggar kode etik profesi karena anggota Polri yang telah berkeluarga dilarang tinggal bersama dengan perempuan lain tanpa ikatan pernikahan. Sementara untuk kasus kematian korban, saat ini penyidik masih melakukan investigasi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut jika AKBP Basuki berada dekat dengan korban saat detik-detik korban tewas. Melakukan serangkaian proses penyelidikan. Kita kemarin sudah melakukan olah TKP di kamar tersebut, kemudian kita melaksanakan giat otopsi, dan kita melakukan penyitaan berbagai barang bukti yang ada di TKP. Dan juga kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ini kan AKBP ini saat ini menjadi saksi utama dari peristiwa tersebut. Karena yang bersangkutan berada di kamar tersebut dengan korban. Jenazah ditemukan yang bersangkutan melaporkan sekamar dengan almarhum. Curiga dengan kondisi kematian adiknya yang tak wajar, serta adanya sosok AKBP Basuki di kamar korban, keluarga korban menduga ada kejanggalan. Kakak korban mengaku tidak tahu soal hubungan AKBP Basuki dengan korban. Selama ini saya kurang begitu paham ya, karena nggak pernah cerita. Karena korban ini tertutup. Private-nya, dirinya itu tertutup. Begitu pun dengan kedekatan AKBP-nya juga saya tidak tahu. Olah TKP telah dilakukan dan jenazah korban juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Keluarga berharap pengusutan dilakukan secara tuntas dan transparan agar penyebab kematian korban bisa terungkap. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal teka-teki kematian dosen Untak yang belum juga terungkap, saat ini kami sudah bersama dengan kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adri. Selamat malam, Mas. Prof, jika melihat dari bagaimana kondisi korban ditemukan, apakah ini ada mengarah ke tindak pidana nggak Anda membacanya, Prof? Ya selalu harus dibuka kemungkinan itu ya. Tapi kan sekarang yang bersangkutan sudah diotopsi, lalu kalau bahasa dari pemberitaan sudah ada indikasi bahwa yang bersangkutan itu meninggal karena sakit dan bukan karena kekerasan ya. Maka ya kita lalu kemudian memperkecil analisis dengan mengabaikan soal tidak pidana dan fokus ke soal penyakitnya saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu
ketika ini menyangkut seorang polisi yang berada di lokasi itu pada saat meninggal almarhumah, maka tentu lalu menjadi itu masuk pada persoalan yang lain. Nah, di situ ada soal etika ya, yang dalam hal ini kelihatannya Polda Jawa Tengah itu telah mengambil langkah cepat, telah melakukan patsus pada yang bersangkutan dan bahkan akan melakukan satu peradilan etik kepada yang bersangkutan, dan ini lalu menjadi hal yang kita hargai. Demikian. Tapi kalau kita mendengarkan dari paparan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Prof, ketika tadi disinggung soal satu polisi yang ada di kamar saat korban tewas ini, ia tahu bahkan ketika korban tewas mengetahuinya. Ini mencurigakan tidak, Prof, untuk diusut? Ada tidak nih ke arah pidana atau penyebab kematian korban yang perlu diungkap secara gamblang, secara terang? Prof Adri? Baik, saudara, sambungan internet kami, sambungan virtual dan juga audio bersama dengan Prof Adrianus Meliala, Kriminolog UI, sempat terganggu. Kita akan coba kembali panggil. Prof Adri? Prof Adri? Ya, memang tadi disampaikan oleh Adrianus Meliala, saudara, Kriminolog UI, bahwa yang pertama diungkap adalah bagaimana yang menjadi penyebab kematian korban. Memang sebelumnya disampaikan juga jika penyebab kematian korban awal temuan adalah karena sakit, sehingga itu bisa memperkecil dugaan mengarah ke tindak pidana itu yang disampaikan oleh Prof Adri. Tapi yang juga menjadi pertanyaan adalah adanya sosok polisi yang berada dekat dengan korban. Prof Adri? Halo Prof Adri? Halo, ya. Nah, Prof, tadi terputus ya, Prof. Sudah dengar suara saya dengan jelas, Prof? Ini sinyalnya jelek sekali nih. Prof, jelas? Prof Adri? Halo, Prof. Sayang sekali, saudara, memang perbincangan tadi bicara soal mengusut kejanggalan kasus kematian dosen Untak tidak bisa tuntas didiskusikan di malam hari ini karena tadi ada gangguan sinyal audiovisual kami bersama dengan Kriminolog UI.